Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Sugianto beserta rekan-rekan sekalian. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Sugianto, SE, MM, CMA, CVRM, CT, CHT, selaku dosen pembimbing mata kuliah Ilmu Ekonomi Mikro. Di sini saya tidak sendiri, melainkan bersama rekan-rekan. Oleh karena itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alvina Nur Eka Damayanti. Nama saya Adelia Putri. Nama saya Afifah Aulia. Nama saya Melia Piza. Berikut ini adalah hasil diskusi dari kelompok 1 yang membahas tentang teori permintaan. Pada bab pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian hukum permintaan, dan yang kedua, kurva permintaan linier, selanjutnya pergeseran kurva permintaan, dan permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Pengertian dan hukum permintaan. Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dan dalam periode tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga produk per unit mengalami kenaikan atau menyebabkan jumlah produk yang diminta mengalami penurunan, dan jika harga produk per unit turun dari harga semula, berarti jumlah produk yang diminta akan mengalami peningkatan. Dengan kata lain, permintaan berbanding terbalik dengan harga, di mana hukum permintaan ini hanya berlaku jika asumsinya ceteris paribus. Secara matematis, jumlah permintaan atas suatu produk dapat dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan A min BP. Keterangan rumus yaitu Q adalah jumlah produk yang diminta, A adalah konstanta, B koefisien arah garis kurva atau tingkat sensitivitas harga produk terhadap jumlah produk yang diminta, P harga produk diminta per unit, D itu demand atau permintaan. Terdapat dua hal yang terjadi ketika harga produk per unit turun, yaitu 1. Jumlah permintaan akan meningkat atau semakin banyak. Hal ini disebabkan daya beli konsumen terhadap produk semakin kuat, karena turunnya harga produk per unit berarti harga produk tersebut lebih murah daripada harga produk sebelumnya. Yang kedua, tidak ada permintaan atau demand sebesar 0. Mengapa? Jika penurunan harga produk per unit terjadi terus-menerus, justru akan direspon oleh pasar dengan tidak adanya permintaan, karena diasumsikan jika produk tidak ada harganya, menunjukkan produk tersebut sudah tidak ada manfaat sesuai dengan fungsinya. Selanjutnya yaitu kurva permintaan linier. Kurva permintaan adalah kurva atau garis yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Kata linier itu sendiri berarti harus menurun, lurus horizontal atau lurus vertikal. Dari sini menimbulkan peristiwa permintaan negatif dan harga negatif. Permintaan negatif adalah harga begitu tinggi sehingga aktivitas pasar terhambat sampai jumlah yang ditawarkan memberikan harga yang memuaskan. Berikut ini adalah contoh gambar kurva permintaan. Yang pertama adalah gambar kurva kemiringan permintaan negatif, yang artinya apabila harga turun, permintaannya bertambah. Pada kurva ini menurun dari sisi kiri atas ke kanan bawah. Selanjutnya kurva yang kedua yaitu kemiringan permintaan tak tentu, yang artinya harga dapat berubah-ubah tetapi permintaannya tetap. Kemudian untuk kurva yang di bawah yaitu kurva kemiringan permintaan 0, yang artinya permintaan dapat berubah-ubah walaupun harganya tetap. Selanjutnya ada pergeseran kurva permintaan. Selain pendapatan, penyebab bergesernya kurva permintaan adalah selera masyarakat, barang substitusi, jumlah penduduk, dan ramalan masa yang akan datang. Dengan kata lain, penyebab terjadinya perubahan permintaan harga adalah semua yang diasumsikan tetap untuk menetapkan harga. Perubahan harga barang-barang yang saling berkaitan juga mempengaruhi permintaan. Suatu barang merupakan barang substitusi bila salah satu barang harganya naik
akan memicu kenaikan jumlah permintaan barang lain. Misalkan tembaga akan meningkat jika harga aluminium naik, begitu juga daging dan ayam merupakan barang substitusi karena kebanyakan konsumen bersedia menukar pembelian mereka pada salah satu jika harga yang lain berubah. Suatu barang merupakan barang komplement. Bila kenaikan harga salah satu barang memicu penurunan jumlah permintaan barang lain. Misalkan mobil dan minyak adalah barang komplement, karena keduanya cenderung digunakan bersama-sama. Penurunan harga minyak menaikkan jumlah permintaan mobil. Begitu juga komputer dan perangkat lunaknya merupakan barang komplement. Harga komputer merosot memicu tidak hanya kenaikan pembeli komputer, tetapi juga pembelian paket perangkat lunak. Selanjutnya ada contoh kurva pergeseran permintaan. Pertama ada pada saat harga suatu barang naik dan menurunnya jumlah permintaan barang, maka kurva bergeser ke arah kiri. Selanjutnya ada pada saat harga suatu barang menurun dan banyaknya permintaan meningkat, maka kurva bergeser ke arah kanan. Selanjutnya, permintaan perseorangan dan permintaan pasar. Permintaan perseorangan adalah permintaan sejumlah barang dan jasa pada waktu dan tingkat harga tertentu. Permintaan pasar adalah permintaan terhadap sesuatu barang di pasar pada waktu dan harga tertentu yang dilakukan oleh sekelompok konsumen. Jumlah suatu barang yang seseorang atau individu bersedia membeli akan ditentukan oleh banyak faktor, seperti harga barang itu sendiri, harga barang lain yang mempunyai hubungan atau substitusi komplement, pendapatan seseorang, selera, ramalan keadaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu ini adalah contoh dari teori permintaan. Pada bulan pertama, harga 30.000 dengan jumlah pembeli 27. Kemudian di bulan kedua, harga 23.000 dengan jumlah pembeli 65. Kemudian tentukan fungsi permintaannya. Lalu penyelesaiannya menggunakan rumus sebagai berikut. Dengan P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 dibagi Q2 min Q1. Kita peroleh hasil bahwa P1-nya 30.000, P2-nya 23.000. Kemudian Q1-nya 27 dengan Q2-nya 65. Bisa kita tuliskan P min 30.000 dibagi 23.000 min 30.000 sama dengan Q min 27 dibagi 65 min 27. Kemudian kita jumlahkan dengan hasilnya P min 30.000 dibagi min 7.000 sama dengan I min 27 dibagi 38. Setelah itu kita kalikan silang dan memperoleh hasil 38P min 1.140.000 sama dengan min 7.000 ditambah 189.000. Kemudian 38P sama dengan min 7.000 ditambah 1.329.000 dan memperoleh hasil P sama dengan min 184,2 Ki plus 34.973,68 atau bisa kita tuliskan P sama dengan 34.973,68 min 184,2 Ki. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat yaitu berdasarkan uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa permintaan adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Dari sini kemudian muncullah hukum permintaan yang menyatakan bahwa jumlah produk, harga barang atau jasa yang diminta berbanding terbalik dengan harga. Artinya, ketika harga produk per unit mengalami kenaikan atau menyebabkan jumlah produk yang diminta mengalami penurunan, dan jika harga produk per unit turun dari harga semula, berarti jumlah produk yang diminta akan mengalami peningkatan, di mana hukum permintaan ini hanya berlaku jika asumsinya ceteris paribus. Ketika harga produk per unit menurun, akan terjadi dua hal, yaitu jumlah permintaan akan meningkat,
atau semakin banyak dan tidak ada permintaan atau demand sebesar 0. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan seperti harga barang itu sendiri, harga barang yang mempunyai hubungan substitusi komplement, pendapatan seorang, selera, ramalan keadaan di masa yang akan datang, dan sebagainya. Nah, berikut ini adalah kita berada pada sesi pertanyaan, jawaban, dan referensi. Untuk pertanyaan yang pertama, ini ditanyakan oleh Sevia, perwakilan dari kelompok 10. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan ceteris paribus dan pada keadaan bagaimana ceteris paribus berlaku? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sevia, perwakilan dari kelompok 10. Ceteris paribus berarti bahwa asumsi yang diambil ialah mengabaikan berbagai faktor yang diketahui dan yang tidak diketahui yang dapat mempengaruhi hubungan antara harga dan kuantitas permintaan. Ceteris paribus seringkali digunakan yaitu sebagai suatu asumsi untuk menyederhanakan beragam formulasi dan deskripsi dari berbagai anggapan ekonomi. Referensi dari Wikipedia. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu dari Desma, perwakilan dari kelompok 3. Pertanyaannya, apa perbedaan antara permintaan perseorangan dan permintaan pasar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan Desma dari perwakilan dari kelompok 3. Jika permintaan perseorangan hanya ditujukan oleh seseorang saja, dan jika permintaan pasar artinya permintaan yang dilakukan oleh semua orang. Referensi dari brandly.co.id. Kemudian pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan dari Hikmah, perwakilan dari kelompok 9. Pertanyaannya, apa saja jenis-jenis permintaan? Baik, Baik, saya akan menjawab dari Hikmah kelompok 9. Apa saja jenis-jenis permintaan? Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif, permintaan yang disertai dengan daya beli dan terjadinya transaksi. Permintaan potensial, permintaan yang disertai dengan daya beli namun belum terjadi transaksi. Yang ketiga, permintaan absolut, permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Selanjutnya ada permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama, permintaan individu. Permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Yang kedua, permintaan pasar. Hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Baik, demikianlah akhir presentasi dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat salah kata atau ucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.